Kami dari kelompok 5 kelas 8 Inzar. Saya Davian Arka. Saya Gading Tita Tribuana. Saya Mada Hairani. Saya Afkia Kandi. Saya Sinora Zati. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Adat Kebudayaan Daerah. Diajukan untuk memenuhi tugas sekolah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut PKN yang dibina oleh Miss Aziza. Kata pengantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Makalah yang berjudul Adat Kebudayaan Daerah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas sekolah sekaligus menambah wawasan mengenai kekayaan adat dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan makalah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga masalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu kebudayaan tertua dan terbesar di Nusantara yang telah berkembang sejak berabad-abad silam. Kebudayaan ini tidak hanya terbatas pada wilayah geografis tertentu, melainkan tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Di Indonesia sendiri, kebudayaan Melayu sangat kental dijumpai di wilayah Sumatera, khususnya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Dalam perkembangannya, kebudayaan Melayu telah mengalami berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan kolonialisme. Namun demikian, masyarakat Melayu tetap mampu mempertahankan identitas kulturalnya dengan melakukan akulturasi yang bijaksana. Pengaruh Islam yang masuk sejak abad ke-13 memberikan warna yang sangat kuat dalam membentuk adat dan kebudayaan Melayu, hingga melahirkan falsafat adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah yang menjadi pedoman hidup masyarakat Melayu. Adat kebudayaan Melayu memiliki karakteristik yang unik dan khas yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari sistem kerabatan, bahasa, seni, arsitektur, sistem kepercayaan, hingga tata cara berinteraksi sosial. Semuanya diatur dan diwarnai oleh nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai identitas yang membedakan masyarakat Melayu dengan kelompok etnis lainnya. Di era globalisasi saat ini, adat kebudayaan Melayu menghadapi berbagai tantangan. Penetrasi budaya asing yang masif, urbanisasi, dan modernisasi mengancam kelestarian nilai-nilai tradisional. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya populer dari luar sehingga pemahaman dan pengamalan terhadap adat istiadat semakin berkurang. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan, mempelajari, dan melestarikan adat kebudayaan Melayu sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang berikut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan adat dan kebudayaan Melayu? Bagaimana sejarah dan perkembangan kebudayaan Melayu? Apa saja sistem nilai yang terkandung dalam adat Melayu? Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan Melayu? Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui pengertian adat dan kebudayaan Melayu secara mendalam. 2. Untuk memahami sejarah dan perkembangan kebudayaan Melayu dari masa ke masa. 3. Untuk mengidentifikasi sistem nilai yang menjadi landasan adat Melayu. 4. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur kebudayaan Melayu yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Bab 2. Pembahasan. Pengertian adat dan kebudayaan Melayu. A. Pengertian adat. Adat berasal dari bahasa Arab adah yang berarti kebiasaan. Dalam konteks budaya Melayu, adat diartikan sebagai perangkat aturan, norma, dan tata cara yang telah menjadi kebiasaan turun-menurun dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pendoman tingkah laku. Adat bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi merupakan sistem nilai yang mengandung sanksi moral bagi yang melanggarnya. B. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa
Sakerta, budahaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Menurut para ahli antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. C. Pengertian Melayu. Istilah Melayu memiliki beberapa pengertian secara etimologis. Terdapat berbagai teori tentang asal kata Melayu. Ada yang menyebutkan berasal dari nama sungai Melayu di Jambi. Ada pula yang menghubungkannya dengan kata melayur yang berarti pelarian atau pengembara. Secara etnis, Melayu merujuk pada kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Nusantara dan memiliki persamaan bahasa, budaya, dan adat istiadat. Adat kebudayaan Melayu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem nilai, norma, aturan, tradisi, seni, bahasa, dan pola tingkah laku yang dimiliki dan dipraktikkan oleh masyarakat Melayu secara turun-temurun. Adat kebudayaan ini mencakup segala aspek kehidupan mulai dari kelahiran, perkawinan, kematian, sistem pemerintahan, hingga interaksi sosial sehari-hari. Ciri khas adat kebudayaan Melayu adalah perpaduannya dengan nilai Islam. Hal ini tercermin dalam ungkapan adat persendikan, syarat persendikan Kitabullah, yang bermakna bahwa adat harus berlandaskan syariat Islam, dan syariat Islam bersumber dari Al-Quran. Prinsip ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu tidak memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama. Keduanya berjalan beriringan dan saling melengkapi. Sejarah dan perkembangan budaya Melayu. Sejarah kebudayaan Melayu dapat ditelusuri dari berbagai periode yang membentuk identitas budaya masyarakat Melayu hingga saat ini, mulai dari periode prasejarah dan Manieisme, periode Hindu-Buddha abad ke-2 hingga ke-13 Masehi, periode Islam abad ke-13 hingga sekarang, periode kolonial abad ke-16 hingga ke-20, periode kemerdekaan hingga modern. Sistem nilai pada adat Melayu, yaitu ada 8: nilai religius, nilai kesopanan dan kehalusan budi, nilai musyawarah dan mufakat, nilai kekeluargaan dan gotong royong, nilai hormat menghormati, nilai malu, nilai amanah dan kejujuran, nilai keseimbangan dan harmoni. Unsur-unsur kebudayaan Melayu. 1. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan identitas utama masyarakat Melayu. Bahasa ini telah digunakan di Nusantara sejak berabad-abad lalu. Bahasa Melayu memiliki berbagai dialek di berbagai daerah, namun tetap memiliki struktur dasar yang sama. Kekayaan bahasa Melayu tercermin dalam peribahasa, pantun, dan gurindam yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. 2. Sistem kekerabatan. Masyarakat Melayu mengenal sistem kekerabatan bilateral, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Namun di beberapa daerah seperti Minangkabau, yang juga bagian dari rukun Melayu, berlaku sistem matrilineal. Sistem kekerabatan ini mengatur hubungan sosial, hak dan kewajiban, serta pewarisan. 3. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan tradisional Melayu berbentuk kesultanan atau kerajaan. Sultan sebagai pemimpin tertinggi dibantu oleh para pembesar seperti Perdana Menteri, Laksamana, dan pembesar-pembesar lainnya. Terdapat hierarki yang jelas dalam struktur pemerintahan, seperti sistem kesultanan tidak lagi menjadi sistem pemerintahan formal. Nilai-nilai kepemimpinan Melayu masih dipertahankan. 4. Seni dan kesenian. Kebudayaan Melayu kaya akan berbagai bentuk seni, antara lain seni sastra, pantun, syair, gurindam, hikayat, dan tambu. Seni musik, gambus, kompang, nobat, keroncong Melayu. Seni tari, yapin, tari persembahan, tari sungai. Seni teater, makyong, mendu, dan jikei. Seni ukir dan pahat, ukiran pada rumah, perahu, dan keris. Seni tenun, tenun
Kelima, arsitektur. Rumah tradisional Melayu memiliki ciri khas berupa rumah panggung dengan atap limas atau pelana. Filosofi rumah Melayu mencerminkan adaptasi dengan alam tropis dan nilai-nilai sosial budaya. Setiap bagian rumah memiliki fungsi dan makna simbolis. Ornamen ukiran pada rumah tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga mengandung makna filosofis. 6. Pakaian adat. Pakaian adat Melayu memiliki ciri khas yang mencerminkan identitas dan status sosial. Untuk laki-laki terdiri dari baju teluk, belanga, atau baju kurung, celana, tengkuluk, ataupun ikat kepala, dan kain samping. Untuk perempuan terdiri dari baju kurung, kain sarung, selendang, dan berbagai perhiasan seperti pending, gelang, dan subang. Pakaian adat juga disesuaikan dengan acara. Ada pakaian untuk acara pernikahan, upacara adat, dan acara keagamaan. 7. Upacara adat. Berbagai upacara adat menandai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. 1. Upacara kelahiran, seperti cukur rambut bayi, akikah, dan mandi-mandi. 2. Upacara perkawinan, merisik, bertunang, akad nikah, bersanding dengan berbagai prosesi adat yang sakral dan meriah. 3. Upacara kematian, pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dengan berbagai tradisi Melayu seperti tahlilan. 4. Upacara lainnya, turun tanah, naik ayunan, khatan ataupun sunat, serta upacara-upacara terkait pertanian dan pelayaran. 8. Kuliner. Kuliner Melayu memiliki cita rasa yang khas dengan penggunaan rempah-rempah yang melimpah. Beberapa makanan khas Melayu antara lain gulai, rendang, lemang, ketupat, dodol, kue-kue tradisional seperti lembu, waji, dan berbagai penganan dari kelapa dan gula merah. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai pemuas kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial dalam acara-acara adat. 9. Mata pencaharian. Secara tradisional, masyarakat Melayu bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, dan pengrajin. Sistem pertanian tradisional seperti berladang dan bersawah dilakukan dengan berbagai upacara adat. Masyarakat pesisir mengandalkan hasil laut dengan teknologi perahu dan jaring tradisional. Perdagangan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Melayu sejak zaman kuno, terbukti dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan maritim. 10. Sistem kepercayaan dan agama. Meskipun mayoritas masyarakat Melayu beragama Islam, masih terdapat beberapa kepercayaan dan praktik tradisional yang telah diselaraskan dengan ajaran Islam. Kepercayaan terhadap pantang larang, ketua, dan berbagai ritual adat tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat. Praktik keagamaan seperti zikir, maulid, dan berbagai perayaan Islam menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Melayu. Bab 3 penutupan. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai adat kebudayaan daerah Melayu. Pertama, adat kebudayaan Melayu merupakan sistem nilai, norma, dan tradisi yang telah berkembang sejak berabad-abad lampau dan diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu perpaduannya dengan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam falsafah adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Integrasi antara adat dengan agama ini menjadikan kebudayaan Melayu memiliki landasan spiritual yang kuat sekaligus fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Kedua, perkembangan kebudayaan Melayu telah melalui berbagai periode sejarah, mulai dari periode prasejarah dengan kepercayaan animisme dinamisme, periode Hindu-Buddha yang melahirkan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, periode Islam yang membawa transformasi mendalam dalam sistem nilai dan tata kehidupan, hingga periode kolonial dan modern yang menguji ketahanan identitas budaya Melayu. Meskipun mengalami berbagai pengaruh dari luar, masyarakat Melayu mampu mempertahankan jati diri budayanya melalui proses akulturasi yang bijaksana. Ketiga, sistem nilai dalam adat Melayu sangat komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai religius, kesopanan, musyawarah, kekeluargaan, hormat menghormati,
malu, amanah, dan keseimbangan menjadi pedoman moral yang mengatur interaksi sosial dan membentuk karakter masyarakat Melayu. Sistem nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tapi juga sebagai identitas yang membedakan masyarakat Melayu dengan kelompok etnis lainnya. Keempat, unsur-unsur kebudayaan Melayu meliputi bahasa, sistem keakraban, sistem pemerintahan, seni dan kesenian, arsitektur, pakaian dan adat, upacara adat, kuliner, mata pencaharian, dan sistem kepercayaan. Setiap unsur memiliki filosofi dan makna yang mendalam, mencerminkan kearifan lokal dan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Kekayaan unsur-unsur budaya ini menjadi aset yang tak ternilai harganya dan perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Kelima, di era globalisasi dan modernisasi saat ini, adat kebudayaan Melayu menghadapi tantangan serius berupa penetrasi budaya asing, pergeseran nilai, dan berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap warisan budaya leluhur. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan revitalisasi kebudayaan Melayu menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Kepada pemerintah, diperlukan kebijakan yang lebih dekat, konkret, dan sistematis dalam pelestarian kebudayaan Melayu, seperti memasukkan pemuatan lokal tentang budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan, memberikan dukungan finansial untuk kegiatan seni dan budaya Melayu, serta melindungi situs-situs budaya dan warisan leluhur dari kerusakan dan pahlifusian. Kepada lembaga pendidikan, sekolah dan pengurusan tinggi, yaitu mengintegrasikan pembelajaran tentang adat dan kebudayaan Melayu dalam proses pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, seni dan budaya, serta penelitian akademis yang mendalam tentang berbagai aspek kebudayaan Melayu. Kepada tokoh adat dan masyarakat, para tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat harus perlu aktif dalam melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti pengajaran bahasa Melayu, pelatihan seni budaya, dan pelaksanaan upacara adat serta konsisten akan membantu menjaga keberlanjutan budaya. Kepada generasi muda, generasi muda sebagai penerus bangsa harus memiliki kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas budayanya. Penting untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai luhur budaya Melayu tanpa meninggalkan kemajuan zaman. Generasi muda dapat memanfaatkan teknologi modern untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengembangkan kebudayaan Melayu. Kepada media dan praktisi budaya, media massa dan praktisi budaya memiliki peran penting dalam mempopulerkan kebudayaan Melayu. Konten-konten kreatif yang mengangkat nilai-nilai budaya Melayu dengan kemasan modern dapat menarik minat masyarakat luas, terutama generasi muda. Festival budaya, pameran, pertunjukan seni, dan berbagai program televisi atau media digital dapat menjadi sarana efektif untuk sosialisasi budaya. Kepada peneliti dan akademis, diperlukan lebih banyak penelitian mendalam tentang adat kebudayaan Melayu. Berikut presentasi makalah dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.